Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Ferdinand Huta Hayan tarik diri dari Partai Demokrat. Jadi sumber saya dari YouTube. Jadi saya lihat dalam masalah terkait dengan pengesahan daripada Omnibus Law ini, Undang-Undang Omnibus Law ini, sering adanya permasalahan di sekitar Partai Demokrat. Katanya Partai Demokrat awalnya menerima dan ikut membahas daripada Omnibus Law tersebut. Tetapi setelah ditandatangani dia menolak, tidak menerimanya. Dan di samping itu juga, itu yang saya lihat tindakan dari Partai Demokrat itu kurang gentleman dan tidak bertindak secara tegas. Jadi menurut Ferdinand Huta Hayan, kader Partai Demokrat menarik diri atau keluar dari Partai Demokrat. Ferdinand Huta Hayan ini kader baik ini di lingkungan Partai Demokrat. Kalau saya amati bahwa Ferdinand Huta Hayan ini dia sebagai kader daripada Partai Demokrat, kinerjanya cukup bagus, baik di pemerintahan maupun di DPR maupun di tengah-tengah masyarakat. Sehingga saya lihat, tetapi dia sampai dan juga dia menarik diri dari Partai Demokrat itu baik-baik saja. Pertama dia menyatakan di dalam akunnya, di dalam di YouTube-nya itu, dia menyatakan keluar diri dan mengeluarkan diri tanpa ada menjelek-jelekkan Partai Demokrat. Yaitu saya lihat, jadi Ferdinand Huta Hayan ini menarik dari Partai Demokrat karena bertentangan dengan prinsip kerjanya. Mungkin dugaan saya prinsipnya tidak sesuai dengan prinsip berpolitiknya daripada Ferdinand Huta Hayan ini. Dugaan saya prinsip-prinsipnya yang tidak sependapat dengan Ferdinand Huta Hayan ini adalah penolakan Omnibus Law, di mana Cipta Lapangan Kerjanya dia setelah disahkan keluar dari ruang sidang. Di samping menolaknya, mungkin dia untuk menarik perhatian daripada buruh ini terkait nanti untuk tahun 2024. Ini untuk menarik perhatiannya mungkin ya. Tetapi dalam hal tersebut, Beni Kaharma, anggota kader Partai Demokrat juga, videonya di tengah-tengah masyarakat beredar, katanya mereka mendukung daripada Omnibus Law tersebut. Sehingga saya lihat ada melakukan politik dua kaki. Di satu sisi katanya dia menolak Omnibus Law, tetapi di pihak lain dia menerima. Hal ini sifat-sifat yang tidak baik dan tidak ada sikap suatu organisasi yang tidak baik menggunakan kaki dua, istilah politik dua kaki, yaitu di satu sisi dia menerima, di satu sisi dia menentang. Mungkin salah satulah ini mungkin karena dia menarik diri ini terkait dengan ada juga kaitannya karena Partai Demokrat keluar dari ruang sidang menolak daripada Omnibus Law tersebut. Itu saya lihat dan waktunya berdekatan, memang katanya termasuk dia tidak setuju masalah hal tersebut. Katanya juga waktu pemerintahan SBY juga dia tidak senang melihat kebijaksanaan SBY Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan penerapan masalah BBM. Jadi dalam kebijaksanaannya dulu banyak melakukan subsidi pada BBM, dan juga subsidi BBM itu hanya dilakukan ke harganya tidak satu harga untuk seluruh Indonesia. Khusus daerah Papua harganya cukup tinggi, 60.000 per liter. Padahal di daerah Jawa dan lainnya itu hanya 6.000 per liter. Itu mungkin salah satu juga tidak sependapat dengan kebijakannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat dia memegang jabatan Presiden RI. Di samping juga mungkin ada juga lagi kebijakan menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, walaupun katanya ada pemilihan adalah kader Partai Demokrat katanya mengusulkannya. Itu hanya tidak, itu sudah ada permainan mungkin secara politik. Tetapi kenyataannya Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk daripada
Agus Harimurti Yudhoyono ini sebagai ketua Partai Demokrat. Sifatnya dia masih muda, belum ada pengalamannya di dunia politik dan lain sebagainya. Dan juga padahal kader Partai Demokrat ini banyak yang sudah berpengalaman di bidangnya dalam dunia politik dan juga sudah berumur dan sudah banyak makan asam garam di dalam Partai Demokrat, tetapi tidak terpilih. Jadi saya lihat mereka juga mungkin tersinggung dipimpin orang anak baru, istilahnya anak baru lahir lah ya, anak boncel. Kata menurut Bu Yoyono bahwa Agus Harimurti ini masih anak boncel yang dulu dicalonkan sebagai wakil presiden dan lain sebagainya. Jadi saya lihat pengalamannya belum ada dan lain sebagainya, sehingga mungkin merasa tidak pantas lagi dia duduk di Partai Demokrat tersebut. Partai Demokrat ini katanya penganut paham dinasti, paham dinasti di mana pimpinan Partai Demokrat menunjuk anaknya Agus Harimurti sebagai pimpinan daripada Partai Demokrat. Karena kalau dinasti ini seperti sistem kerajaan, untuk raja itu nanti diganti oleh anaknya, ditunjuk bapaknya untuk memegang jabatan sebagai raja. Jadi merupakan daripada keturunannya yang menunjuknya. Nah, ini juga saya lihat Partai Demokrat ini sifatnya partai dinasti ini. Jadi pimpinannya itu ditunjuk Susilo Bambang Yudhoyono untuk menduduki jabatan Agus Harimurti sebagai pimpinan Partai Demokrat Indonesia. Ini saya lihat. Jadi juga mungkin Presiden Hutahayan ini kalau dia tetap berada di sana, walaupun apa karirnya, jabatannya yang tertinggi, tidak mungkin dia memegang jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Indonesia, Partai Demokrat ini, sehingga mungkin jauh sebelumnya dia menarik diri dari partai-partai ini. Itulah mungkin alasan-alasan daripada Presiden Hutahayan keluar daripada Partai Demokrat dengan alasan-alasan tersebut di atas. Sekian dan terima kasih.